tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kepada umat-umatnya, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan sahabat beliau di yaumil akhir ini. Bapak yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita Al-Kautsar telah menetapkan diri untuk bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka jalur mandiri sebagaimana beberapa waktu saya sampaikan, dan kita mulai dari TK, SD, SMP, SMA telah memilih mandiri berubah. Ada 3 pilihan waktu itu, mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Nah, kita ngambil yang tengah, mandiri berubah. Nah, tentu ini karena hal baru, kita akan terus mengupgrade diri untuk ikut perubahan tersebut. Ini dari syarat mutlak untuk bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dan ini adalah hari pertama kita mengadakan pelatihan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Nanti akan ada pelatihan-pelatihan selanjutnya, yang hari ini memang kita awali dengan menggabungkan seluruh guru yang kita rencanakan mengajar di kelas 1, kelas TK kelas 1 SD, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Ini yang akan pertama-tama menerapkan kurikulum Merdeka nanti. Nah, selanjutnya nanti akan pelatihan-pelatihan berikutnya adalah mungkin per unit, sesuai dengan teknis masing-masing, sesuai dengan bidang masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kita bisa mengimplementasikan dengan baik. Karena perubahan adalah suatu keniscayaan Jadi semua kalau yang ingin maju tetap harus ikut perubahan. Perubahan sendiri sebenarnya ada 3 terjadinya. Pertama, atas inisiatif sendiri. Mungkin kalau yang lembaga besar dia mengadakan penelitian kemudian melakukan perubahan sendiri tanpa harus diawali dengan yang lain. Perubahan yang kedua terjadi karena mengikuti perubahan. Seperti kita ini sebenarnya yang kedua terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka ini, karena kita begitu ada perencanaan pemerintah untuk mengganti kurikulum, kita langsung mengikuti kurikulum Merdeka. Yang ketiga perubahan karena dipaksa. Nah, sementara ini sih memang pemerintah belum maksa untuk mengikuti kurikulum Merdeka. Kita masih diberikan pilihan sebenarnya. Bisa ikut, bisa juga tidak. Artinya kalau tidak, kita bisa menerapkan kurikulum 13 atau kurikulum 13 yang disederhanakan atau kurikulum darurat kemarin waktu ada COVID, dan yang ketiga adalah kurikulum Merdeka. Nah, kita memilih yang ketiga. Kenapa? Karena kita sebagai sekolah unggulan, nampaknya jangan sampai nanti kita ketinggalan. Banyak sekolah swasta yang sudah ikut mendaftar, kita malah belum. Akhirnya kemarin kita sepakat rapat dengan kepala sekolah, sepakat untuk mengambil pilihan ikut implementasi kurikulum Merdeka ini. Karena kalau tidak ikut berubah tentu kita akan ketinggalan. Mungkin banyak contoh yang bisa kita ambil hikmahnya. Mungkin Bapak Ibu dulu kenal namanya Kodak kamera yang sangat terkenal dulu. Kodak itu sudah luar biasa, baik kameranya maupun film-filmnya klise dulu ada film namanya. Karena dia tidak mau ikut berubah terkait dengan era digital, akhirnya ambruk, sekarang hilang. Luar biasa kan, itu padahal sudah mendunia. Dia menguasai pangsa pasar luar biasa seluruh dunia, tapi karena dia tidak ikut berubah, akhirnya collapse. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu pernah megang namanya HP Nokia. Dulu katanya HP sejuta umat, karena hampir semua punya Nokia, yang TV yang tebel gitu. Karena dia juga tidak mau berubah, dia masih kekeh dengan menggunakan sistem operasi Windows, sementara yang lain sudah berubah ke Android. Akhirnya dia juga kalah bersaing. Walaupun akhirnya dia ikut berubah, memproduksi juga yang sistem Android, tapi karena dia kalah start, akhirnya kalah bersaing. Jadi jangan sampai kita yang seolah-olah sudah menjadi pemenang di hati masyarakat. Alhamdulillah PMB juga selalu penuh, tapi kalau kita tidak berubah, nanti khawatir kita juga ditinggalkan orang. Karena sekarang informasi itu begitu gampang diperoleh oleh masyarakat. Sekolah ini
maju atau tidak, mengikuti perkembangan atau tidak. Ini oleh karena itu kita segera ambil sikap untuk bisa terus berubah. Tentu saja perubahan ini membawa konsekuensi, baik itu pengorbanan tenaga, pikiran maupun biaya. Tapi itu harus kita ambil. Kita juga tidak hanya sekedar mengikuti perubahan, kita juga punya inisiatif untuk berubah duluan. Inisiatif terkait dengan perubahan kurikulum KAS Al-Kausar. Kemarin kami sudah menugaskan tim sampai kita karantina dulu supaya fokus ya di Nusantara 3 hari 3 malam ya, terpaksa harus meninggalkan keluarga. Kita minta nyusun kurikulum KAS Al-Kausar ya, terkait kurikulum agama dan akhlak. Ini sudah finalisasi, mudah-mudahan itu bisa sama-sama kita implementasikan karena kita harus terus berubah. Kita juga sedang akan merencanakan kurikulum komputer ya, Pustikom. Kita juga akan merevitalisasi komputer Pustikom dan juga Pustikba, termasuk kelas plus. Ini selalu kita terus berubah. Nah, hari ini sekali lagi ini adalah kesempatan kita untuk mencuri start. Walaupun sama-sama mungkin yang lain juga sama mencuri start untuk bisa ya mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan sebaik-baiknya. Karena yakin walaupun mungkin ada pameo ganti menteri ganti kebijakan, kalaupun ganti kali kan masih 2024 ya, masih 2 tahun, itu masih siap kita untuk tetap bersaing gitu. Ya kalau nanti ganti lagi ya kita ikut lagi, konsekuensinya harus seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bisa hadir semua ini dalam rangka kegiatan pelatihan atau seminar ya, seminar implementasi kurikulum Merdeka ini. Mudah-mudahan nanti Pak Bambang Irawan akan memberikan secara lebih mendalam ya terkait dengan apa dan bagaimana kurikulum Merdeka ini. Tentu nanti sekali lagi akan kita ikuti dengan pelatihan berikutnya, walaupun nanti per unit sesuai dengan materi masing-masing. Tapi ini secara umum ini insya Allah sampai jam 5 ya mungkin Pak ya. Ya, Bapak terpaksa harus siap ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan tenaganya yang Bapak Ibu harus curahkan, dan ini adalah dalam rangka untuk mempertahankan posisi kita masing-masing ya, baik itu sebagai guru, sebagai lembaga kita Al-Kausar. Karena kalau kita kalah bersaing dengan sekolah lain, nanti satu persatu kita juga harus meninggalkan Al-Kausar. Ya paling tidak kita meninggalkan Al-Kausar itu karena kita sudah pensiun lah. Jangan sampai kita suruh meninggalkan Al-Kausar karena muridnya sudah tidak ada. Nih, kalau mikir ngapain susah-susah sih, mungkin kalau saya tinggal paling 5 tahun seperti pensiun selesai lah. Ngapain capek-capek mikirin, lah. Insya Allah kalau diem saja mungkin masih bisa 5 tahun Al-Kausar ini berdiri. Tapi setelah itu kita jangan sampai lah kita meninggalkan sesuatu yang kemudian menyulitkan yang generasi berikutnya. Ini juga kesempatan bagi Bapak Ibu untuk saling bersaing di antara kita. Ini berarti kelas 1, guru kelas 4, kelas 7 dan kelas 10 ya. Ini mencuri start. Bapak Ibu adalah mendahului senior-seniornya. Ya. Kelas 2 dan seterusnya, kelas 5, 6 ya. Itu kalian dahului dengan mencuri start ilmunya. Nanti mereka akan banyak bertanya kepada Bapak Ibu. Termasuk kelas 8, kelas 9 SMP. Kalau SMP, SMA nampaknya di Indonesia